Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Hamba Allah, jamaah yang masih komitmen dalam memposisikan dirinya sebagai hamba Allah yang penuh dengan berbagai persoalan-persoalan hidup yang mau tidak mau kita semuanya harus menghadapi dan sekaligus juga harus menyelesaikan. Karena kebanyakan banyak orang bisa menghadapi tetapi tidak bisa menyelesaikan. Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikannya itu adalah kita harus selalu ingat tentang segala apa yang sudah kita irakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah semata-mata hanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk beribadah. Kunci itu adalah menjadi salah satu di antara peredam yang mungkin di dalam nafsu kita itu banyak yang nafsu-nafsu yang liar, nafsu-nafsu yang tidak terkendali, atau nafsu-nafsu yang memang sudah lepas dari prinsip-prinsip dasar sebagaimana yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu maka satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu mengkoreksi diri. Yang itu harus kita dialogkan dengan syariat, dengan ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala akan menjamin bahwasanya tidak akan sesat selama-lamanya, di mana seseorang selalu memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran ilahi dan selalu mencontoh apa yang telah diperbuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal yang harus kita lihat, harus kita jadi cerminan, harus menjadi uswah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam diri kita ini. Pertama adalah hal-hal yang memang tidak nampak, yang sifatnya spiritual, yang gaib, di mana beliau dalam hal yang menyangkut hubungannya dengan komunikasi yang sifatnya abstrak itu selalu berprasangka baik atau selalu husnudzon, karena ini adalah jaminan Allah bahwasanya Allah itu selalu dalam prasangka hambanya,
Ana indang dhoni abdi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Saya selalu berada dalam prasangka hambanya selama hambanya selalu menyebut kepadaku. Jadi ini kunci ajaib, kunci yang harus selalu kita jadikan sebagai alat untuk membedah tentang persoalan-persoalan hidup, supaya kita selalu dalam kendali, selalu dalam prinsip-prinsip kebenaran yang telah Allah janjikan sebagai bentuk respon kita, yang apabila kita akan mengerjakan itu tidak sekedar bebas dari segala tanggung jawab, tetapi yang paling penting kita akan mendapat reward atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Teori-teori ataupun juga hal-hal yang menyangkut segala informasi-informasi, persoalan-persoalan ajaran-ajaran Islam dan juga perintah-perintah dan larangannya itu sudah sangat komplit. Pertama adalah bisa kita baca secara akurat di dalam firman-firman Allah, dan harus kita dialogkan dengan bagaimana cara mengimplementasikan sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditiru oleh para umatnya, oleh para sahabat-sahabatnya, oleh para solihin, syuhada dan segala macam. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mencontohnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul selalu dalam panggilan Allah, hamba-hamba Allah yang dirinya atau jiwanya selalu dalam ketenangan, selalu dalam kenyamanan. Sekarang ini mungkin kita banyak sekali hal-hal yang merasa dirinya tidak nyaman, merasa dirinya tidak senang. Mungkin ada aspek-aspek yang hilang dalam diri kita itu. Jadi kalau itu yang selalu menghantui, berarti kita belum mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menfirmankan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang yang bisa diajak untuk ketenangan, untuk kenyamanan itu adalah orang-orang yang betul-betul selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam pengertian lain adalah walam yakhsha illallah. Dia tidak takut, dia tidak merasa khawatir, karena Allah selalu melindungi, karena Allah selalu memberikan pertolongan, karena Allah selalu memberikan segala-galanya dalam rangka untuk hidup dan kehidupan kita semuanya. Oleh karena itulah mari kita sama-sama untuk selalu mengkoreksi diri, selalu menghitung-hitung diri, karena apapun, sekecil apapun perbuatan-perbuatan kita ini akan kita buka dalam lembaran-lembaran kitab, yang masing-masing kita semuanya akan mendapat kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita baca besok di alam akhirat. Dalam ayat disebutkan iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Di dalam surat Al-A'raf dikatakan bacalah kitabmu. Jadi masing-masing kita semuanya punya kitab, artinya punya catatan-catatan, yang catatan-catatan itu tidak pernah tergores dengan kepentingan-kepentingan manusia. Tidak terkurangi dengan 0,% sekian, tidak terkurangi dengan kepentingan-kepentingan apapun, tapi semuanya adalah sangat akurat, dan itu akan dibuka secara transparan dan akan dibaca oleh diri kita sendiri. Nanti akan terjadi keajaiban-keajaiban. Bagi mereka-mereka yang celaka itu mungkin merasa dirinya ajaib, merasa dirinya menyesal dan segala macam, tapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Dan bagi mereka-mereka yang timbangannya itu sangat berat kebaikannya, maka dia merasa tenang, merasa nyaman, merasa enak, dan dia sendiri sebagai orang-orang yang betul-betul nyaman hidupnya sampai nanti kita akan menepati di alam akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya dan kita menjadi orang-orang yang hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hakim. Taqabbalallahu min tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah bakhtas samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ah wal batila batila wa warzuqna ijtinabah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.